Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 7 HSA akan sedikit memaparkan terkait lembaga keuangan syariah khususnya di negara Brunei Darussalam. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari Arfa Agurba Rahmawan, Fanika Belinda Agustin, Mufti Hatul Kiptiah, Naili Karimah, Siti Aisyah, Umi Mu'alifah, Zulaila Nur Aksari, dan saya sendiri Rizky Anurvita. Mungkin di sini teman-teman semua sudah mengetahui dan paham mengenai lembaga keuangan syariah. Jadi apa sih lembaga keuangan syariah? Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memulai pembahasan dengan mendefinisikan lembaga keuangan syariah. Jadi lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang memiliki kekayaan utama berbentuk aset keuntungan, di mana fungsinya sebagai intermediasi antara unit defisit dengan unit surplus dengan memberikan layanan berupa tabungan, kredit, asuransi, dan masih banyak lagi. Kemudian ada yang mendefinisikan juga bahwa LKS ini berbentuk bank dan non-bank yang mengedepankan prinsip syariah baik dalam pelayanannya maupun dalam produk-produknya dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kemudian ada yang memberikan batasan-batasan terkait lembaga keuangan syariah, yaitu miliknya umat Islam, menggunakan prinsip-prinsip syariah, dan intinya dijalankan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian apa sih kriteria dari lembaga keuangan syariah? Jadi kriteria dari lembaga keuangan syariah ada universal, transparansi, keadilan, dan kemitraan. Selanjutnya kita lanjut dengan negara Brunei Darussalam. Gambaran umum terkait negara Brunei Darussalam bahwa negara ini merupakan bentuk negara kesultanan yang sudah ada sejak abad ke-7 dan 8, di mana mengalami masa kejayaannya pada abad ke-15 dan sampai dengan 17. Kemudian di kesultanan yang ke-5 dan ke-9. Jadi negara Brunei Darussalam ini merupakan sebuah negara yang dapat dikatakan memiliki prinsip-prinsip Islam yang tangguh, di mana mungkin kalian semua kesulitan untuk mencari alkohol dan juga klub-klub malamnya. Sehingga tidak heran Sultan dari Brunei Darussalam ini ingin memberikan bumbu-bumbu Islam atau aroma Islam ke dalam sistem ekonominya dengan membentuk Bank Islam. Sultan sendiri ingin mewujudkan suatu transaksi atau perekonomian yang bebas dari unsur riba, sehingga banyak bank Islam yang berdiri di Brunei Darussalam, di mana pada sebelumnya itu mungkin berbentuk konvensional, namun sejak tahun 2000 dinyatakan bahwa ada beberapa bank yang dimiliki oleh pemerintah dan harus menjalankan dengan prinsip-prinsip syariah sampai dengan saat ini. Kita masuk ke dalam pembahasan sejarah lembaga keuangan syariah di negara Brunei Darussalam. Jadi negara Brunei Darussalam ini memiliki beberapa bank. Yang pertama pada tahun 1935 yang bernama Post Office Saving Bank. Kemudian bank yang tadi tersebut Post Office itu masih dalam kendali Inggris. Kemudian ada beberapa bank lain yang muncul seperti Malaya Banking, United Malaya Banking, dan berbagai bank-bank lainnya. Kemudian pada tahun 1980 itu Bank Nasional Brunei bekerjasama atau menggabungkan dirinya dengan Islamic Development Banking membentuk Bank Internasional Islamic Bank of Brunei. Kemudian yang nanti akan berubah nama menjadi Islamic Bank of Brunei. Kemudian jadi negara Brunei Darussalam ini walaupun memiliki banyak bank atau termasuk memiliki banyak bank, namun hanya ada 2 bank yang dinyatakan sebagai bank yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama yaitu ditandai dengan munculnya TAIB, yaitu Tabungan Amanat Islam Brunei, yang awalnya didirikan sebagai tabungan untuk orang-orang yang akan menjalankan ibadah haji, dan kedua diikuti pada tahun 1993 dan sekitar 1992 sampai 1993 itu Islamic Bank of Brunei, IBB.
Kedua bank tersebut dinyatakan sebagai bank yang menjalankan prinsip-prinsip syariah sampai saat ini, di mana sudah berkembang pesat dan memiliki cabang-cabang di semua penjuru di Brunei Darussalam. Kemudian menurut Sultan dari Brunei, yaitu bahwa pendirian Bank Islam itu merupakan suatu fardu kifayah, di mana memang sudah sepantasnya negara Islam itu mendirikan bank-bank Islam. Jadi tidak takut menjalankan berbagai kegiatan ekonomi yang masih ketakutan dengan adanya unsur riba, sehingga banyak sekali atau beberapa lembaga keuangan itu diberikan bumbu-bumbu prinsip-prinsip syariah dijalankan untuk proses pelayanan dan juga produk-produk daripada bank tersebut. Setelah kita mengetahui mengenai Brunei Darussalam, lembaga atau sejarah lembaga keuangan syariah di Brunei Darussalam, jadi selanjutnya Brunei Darussalam ini memiliki sektor ekonomi yang bertumpu pada industri gas dan minyak bumi, di mana produksinya itu sangat besar dan salah satu penyetor terbesar di dunia. Kemudian selain adanya industri tersebut, minyak dan gas, jadi ada di Brunei Darussalam juga banyak perbankan yang berdiri serta beberapa sektor ekonomi seperti perdagangan. Dan di mana di negara Brunei Darussalam ini juga ada zakat, di mana dikelola oleh Baitul Mal, disebut Baitul Mal. Di situ dikelola semuanya, yang terutama pendapatan dari zakat ini digunakan untuk diberikan kepada 8 asnaf, tapi dikelompokkan menjadi 3, yaitu fakir, miskin, dan amil. Kemudian selebihnya itu dikelola menjadi dana hibah zakat dan diberikan di beberapa sektor seperti perekonomian, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian perkembangan dari lembaga keuangan syariah di Brunei Darussalam itu seperti yang kita tahu tadi, bahwa ada 2 bank yang berdiri dan menjalankan prinsip syariah, yaitu Tabungan Amanat Islam Brunei Darussalam dan juga Bank Islam Brunei Darussalam, yang bekerja sama juga atau dirinya itu menggabungkan diri dengan Islamic Development Bank of Beijing yang menjadi sebuah bank pembangunan. Kedua bank tersebut, jadi intinya di Brunei Darussalam itu ada 2 bank yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Jadi kedua bank tersebut, yang pertama yaitu Tabungan Amanah ini menjalankan fungsi khususnya di bidang perdagangan, yang dulunya sebenarnya itu sebagai tabungan para haji, di mana agar menyimpan uangnya tidak ada unsur riba atau penambahan. Jadi, namun untuk perkembangannya, kedua bank tersebut itu berhasil mengeluarkan electronic banking atau electronic card. Ya, intinya itu sebuah kartu yang digunakan untuk pembelian minyak bumi dan gas itu tanpa bertemu secara langsung. Kemudian mereka juga menciptakan sebuah inovasi berupa investasi yang dilakukan secara Islam. Jadi investasinya itu untuk hal-hal yang atau usaha-usaha yang nantinya dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, dan dikeluarkan juga sertifikat investasi tersebut. Ya, jadi di situ juga menurut Sultan dari Brunei Darussalam ini, bahwa tantangan terbesar di Asia dan juga di dunia, bahwa kita sebagai negara Islam harus mendirikan beberapa lembaga keuangan, tidak hanya pada sektor bank saja, tapi di luar bank harus dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun pada Brunei Darussalam ini kunci utama untuk pengembangan daripada lembaga keuangan syariah itu bertumpu kepada inovasi. Jadi harus ada inovasi atau suatu yang baru diciptakan untuk memberikan layanan-layanan yang tidak kalah dengan bank-bank konvensional lainnya atau lembaga keuangan yang dijalankan dengan secara konvensional. Kemudian selain inovasi juga harus dikembangkan sumber daya manusianya, dan juga selain sumber daya manusia dan inovasi juga etika. Sumber daya manusia tidak terlepas dari etika. Etika tersebut yang menjadikan pelayanan juga bernilai tambah. Jika kita melihat di Indonesia, mungkin kita akan menemui bank sentral atau sering kita kenal sebagai BI. Kalau di Brunei Darussalam juga terdapat
bank yang sebagai atau pengawas dari bank-bank lainnya yang dapat dijalankan sebagai bank sentral yang dinamakan Authority Monetary Brunei Darussalam. Jadi di situ bertujuan untuk tujuan pendiriannya yaitu untuk menciptakan kestabilan dari keuangan dengan menjalankan tugasnya untuk membuat kebijakan-kebijakan di bidang moneter pemerintahan ini. Ya, jadi bank sentral ini atau lembaga yang mengawasi bank-bank ini harus memiliki produk-produk kebijakan yang sekiranya akan mendukung daripada lembaga keuangan yang berdiri khususnya di bidang syariah. Kemudian untuk kerangka regulasinya di Brunei Darussalam atau undang-undangnya yang mengatur terkait perbankan itu ada dua, yaitu sisi legal dan teknis. Sisi legalnya berupa undang-undang yang mengatur berdirinya suatu bank dan menjalankan proses dari bank tersebut, serta teknisnya yaitu sebuah strategi atau tahapan-tahapan yang diciptakan untuk mendukung kerangka legal tersebut atau undang-undang dari bank tersebut. Mulai tahun 1957 itu keluar aturan mengenai Brunei Banking, kemudian tahun 2006 itu muncul Banking Order, dan untuk mendukung lembaga keuangan syariah itu muncul Islamic Banking Order yang intinya memberikan izin pendirian dan juga semua masalah terkait pendirian bank dan juga pelaksanaan bank syariah tersebut. Kemudian selain itu muncul juga Syariah Finance Supervisor Board Order tahun 2006 atau diciptakannya itu tahun 2005. Itu intinya untuk mengatur administrasi daripada perbankan tersebut yang merupakan produk dari AMBD atau yang tadi sudah kita jelaskan sebagai kebijakan moneternya sejak tahun 2011, di mana gerakan ini ditunjukkan juga untuk meningkatkan beberapa lembaga dijalankan secara syariah dan juga sebagai pemerketat dari pelaksanaan bank-bank syariah ini. Ya, baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok 2 yang pada intinya bahwa di negara Brunei Darussalam sebagai negara kesultanan banyak mencampuri prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonominya dengan mendirikan berbagai bank berbasis syariah, yaitu jadi berbentuk dua atau tercipta dua bank yang dijalankan dengan prinsip syariah, yaitu Tabungan Amanat Islam Brunei dan juga Islamic Bank of Brunei, yang pada keduanya tersebut sudah tersebar di beberapa daerah-daerah di Brunei Darussalam dengan prinsip Islamnya, mengeluarkan beberapa produk seperti investasi Islam, terus kartu atau kredit, dan juga berbagai produk lainnya, di mana sistem regulasinya itu menggunakan undang-undang perbankan dan juga undang-undang perusahaan. Ya, cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan bila ada salah nanti atau penambahan bisa disampaikan di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.